Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menandakan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala, marilah kita awali dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Semoga dengan tahmid yang kita senantiasa selalu bacakan dapat menjadikan keriduan Allah Subhanahu wa taala datang kepada kita. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mudah-mudahan kita termasuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan syafaatnya di yaumil mahsyar kelak. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan sedikit membuka buku dalam Riyadhus Shalihin tentang bab taubah dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi akthar min 70 marrah. Hadis rawahul Bukhari. Rasulullah SAW dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW berkata, sesungguhnya aku beristighfar kepada Allah dan bertaubat kepadanya dalam sehari lebih dari 70 kali. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian selanjutnya wa anil Agharr bin Yasar al-Muzanni radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ayyuhan nasu tubu ilallahi wastaghfiruhu fa inni atubu fil yaumi mi'ata marratin. Rawahu Muslim. Yakni hadis yang mirip redaksinya, yang pertama diriwayatkan Bukhari, yang kedua diriwayatkan Muslim. Dari Agharr ibn Yasar al-Muzanni mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW pernah berkata, wahai manusia, bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta ampunlah kepadanya. Sesungguhnya aku bertaubat dan meminta ampun kepada Allah satu hari 100 kali dalam sehari. Hadis rawahu Muslim. Hadis riwayat Muslim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menerangkan kepada kita bahwasanya kita dianjurkan, disarankan oleh Rasulullah SAW untuk senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertaubat tidak hanya ketika kita mengetahui bahwasanya kita baru melakukan perbuatan dosa besar, atau taubat itu bukan harus ketika kita sadar kita melakukan dosa saja. Karena sesungguhnya perbuatan dosa khilaf salah itu terjadi bukan karena kesadaran kita saja. Banyak dosa dan salah kita yang kita lakukan bisa jadi dalam keadaan kita tidak menyadarinya. Ada perbuatan yang kita anggap baik kita lakukan, ternyata merugikan orang lain. Ada sesuatu yang kita tidak pernah sangka-sangka, ternyata kita telah zalim kepada orang lain, kepada makhluk Allah dan lain sebagainya. Terhadap hak-hak orang lain terselip, kita nggak sadar, bisa jadi
Jadi taubat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa yang kita lakukan, baik sengaja ataupun tidak sengaja. Kalau kita mungkin kebanyakan lebih kepada meminta ampun dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa yang kita sadari. Jadi kita menganggap cuman itu dosa kita, padahal bisa jadi kita melakukan banyak dosa kecil-kecil, nggak sadar ternyata kita sudah menumpuk dosa tersebut. Maka untuk menutupi itu kita dianjurkan untuk senantiasa bertaubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi mungkin kita tidak merasa pernah berbuat maksiat yang besar, bisa jadi. Atau memang kita sudah berusaha sehingga kita yakin bahwasanya kita tidak berbuat dosa dalam sehari itu. Tapi sesungguhnya yang tidak kita sadari itu pun mungkin terjadi, maka caranya dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang Rasulullah ajarkan, Rasulullah katakan, aku beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala satu hari 100 kali. Maka jangan kita pernah malas-malas, habis sholat langsung cabut, ya kan? Nah, jadi itulah kenapa kita ini mungkin termasuk budaya kita itu istighfar, zikir bersama. Istighfar biasanya 3 kali ya, tapi sebenarnya tidak ada batasan, mau 10 kali, mau 100 kali tidak ada masalah. Tapi ibaratnya kalau Rasulullah saja yang bersih, terjaga daripada dosa, beliau beristighfar dan bertobat kepada Allah dalam sehari 100 kali, macam mana kita yang jelas-jelas setiap hari melakukan perbuatan dosa yang sengaja ataupun yang tak sengaja. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu kata ulama, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan mengaku kepada Allah dengan sejujur-jujurnya dan menyesali atas perbuatan maksiat yang telah kita lakukan. Jadi ada 3 hal yang membuat taubat itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita melakukan dosa. Yang pertama, kata ulama, hendaknya lah dia meninggalkan, melepaskan maksiat yang sudah dia lakukan itu. Mungkin dia mantan maling, dia udahlah, aku enggak mau mencuri lagi. Dia lepaskan semua barang-barang hasil curian dia itu. Kemudian yang kedua, kata ulama, agar Allah menerima taubat kita, yaitu hendaklah menyesali perbuatan maksiat yang kita lakukan. Ada orang yang mungkin dia tak mau lagi melakukan sesuatu hal berbuat maksiat. Misalnya kita bilang korupsi, dia nggak mau korupsi, bukan berarti juga dia bisa dikatakan bertobat. Kenapa? Bisa jadi dia karena takut dengan KPK, maka dia jerah berpikir 100.000 kali untuk korupsi lagi, sehingga dia bukan taubat yang dijelaskan ulama, taubat yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Taubat yang diterima adalah taubat yang memang menyesali perbuatan itu. Menyesali itu bukan nunggu harus ketahuan. Ketahuan tidak ketahuan, ketika dia menyesali perbuatan dosanya itu, maka itulah yang disebut, dikategorikan termasuk nomor 2, yaitu orang yang menyesali dengan perbuatan dosa yang dia lakukan. Yang ketiga, kata ulama, adalah orang yang taubatnya diterima Allah Subhanahu wa taala adalah dia yang sudah berjanji meninggalkan dan dia menyesal dengan perbuatan tersebut, dan dia berusaha sekuat tenaga untuk tidak kembali melakukan perbuatan dosa yang pernah dia lakukan tadi itu. Maka itulah tanda-tanda orang yang dosanya, taubatnya diterima Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian kalau kita cerita tentang
hikmah taubat orang yang pernah berbuat dosa besar. Sesungguhnya Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita bahwasanya Allah itu Maha Pengampun, Maha Penerima taubat. Jadi sebesar apapun dosa kita, maka ketahuilah sesungguhnya rahmat kasih sayang Allah dan pengampunan Allah lebih besar daripada dosa yang mampu kita buat. Jadi sebesar apa dosa yang bisa kita buat, yang mampu kita buat? Ternyata rahmat Allah Subhanahu wa taala lebih besar untuk dalam hal pengampunan kepada hambanya yang berdosa. Maka dalam Al-Qur'an Allah pun mengatakan wala tayasu mir rauhillah, jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Fa innahu la yayasu mir rauhillahi illal qaumil kafirin. Jadi sesungguhnya kata Allah, orang-orang yang beriman itu tidak berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang kafir. Jadi rahmat Allah Subhanahu wa taala yang begitu besarnya dan akan mengampunkan dosa-dosa orang yang meminta ampun kepadanya. Ada sedikit kisah tentang diceritakan, diriwayatkan dari hadis Rasulullah SAW tentang seseorang yang pernah membunuh 99 orang. Udah 99 nyawa ditebas dia. Kemudian dia terfikir untuk bertaubat. Lalu dia datang kepada orang, dia tanya, di mana di sini ada rahib yang paling alim, katanya. Ditunjukkan, oh dia datang kau ke sebelah sana, kau bisa bertanya kepadanya. Datanglah si pembunuh tadi ini kepada rahib itu. Dia tanya, ini ceritanya di zaman sebelum Rasulullah SAW diutus. Jadi kemudian si tukang bunuh orang tadi pun mengatakan kepada si rahib, wahai rahib, aku sudah membunuh 99 orang. Maukah Allah menerima taubatku? Kata si rahib, sesungguhnya taubatmu tidak akan pernah diterima Allah Subhanahu wa taala. Kata si rahib ini. Lalu marahlah si tukang bunuh tadi itu, dipenggalnya kepala si rahib tadi. Genaplah yang dibunuh dia 100 orang. Tadi 99 tambah 1 jadi 100 orang. Kemudian pergi lagi ke tempat lain. Dia tanya kepada orang, di mana rahib yang paling alim di sini? Ditunjukkan, kemudian datangi rahib tadi. Kemudian diceritakan, wahai rahib, sesungguhnya aku sudah bunuh 100 orang. Maukah Allah, ridhokah Allah menerima taubatku? Kata si pembunuh tadi. Lalu si rahib pun mengatakan, di mana kau tinggal? Kata si rahib, aku tinggal di daerah sana. Kemudian si rahib tahu bahwasanya ini orang tidak akan bisa berubah dan tidak akan betul taubatnya selagi dia tinggal di tempat kampung dia sana. Jadi ternyata rahib yang pertama pun mengatakan Allah tak akan menerima taubatmu karena dia pun tahu si pembunuh tadi ini tinggal di sebuah kampung yang kampung itu isinya orang-orang jahat semua. Isinya orang-orang yang akan selalu mengajak dia untuk berbuat maksiat dan dosa serta membunuh. Maka dia bilang Allah tak akan menerima taubatmu. Tapi rahib yang satu lagi ini dia lebih pintar. Dia katakan, bila kau ingin Allah memaafkan dosamu dan menerima taubatmu, pindahlah kau dari kampung tempatmu sana. Pindah kau ke kampung yang di sana. Di sana banyak orang baik yang akan selalu mengajakmu kepada kebaikan. Maka berangkatlah si tukang begal tadi ini, tukang bunuh tadi, berangkat menuju tempat yang dijelaskan si rahib tadi. Berangkat dia, ternyata Allah menentukan hal yang berbeda. Belum sampai dia ke tempat tujuan, sudah Allah cabut nyawanya. Sudah meninggal dunia. Sehingga malaikat pada waktu itu yang menyaksikan kejadian itu pun
berdiskusi. Apakah ini orang akan masuk surga dan tobatnya diterima Allah Subhanahu wa taala atau dia masuk neraka? Alasannya karena dijelaskan dia belum berbuat apa-apa, dia masih mau berangkat ke suatu kampung supaya menjadi lebih baik. Belum sampai kampung itu dia sudah meninggal dunia. Kemudian malaikat satu yang mengatakan, oh dia sudah bertaubat, dia sudah berniat untuk berangkat ke kampung itu, maka dosa dia akan diampuni. Kemudian turunlah malaikat rahmat, kemudian menjelaskan kepada kedua malaikat yang berdiskusi tadi, dikatakan kalau kita ingin mengetahuinya, ukurlah jarak mana yang paling jauh, tempat dia awal berangkat dengan posisi mati dia, mana yang lebih dekat, kampung tujuannya atau tempat dia berangkat di awal. Akhirnya diukur para malaikat, kedua malaikat itu, dapatlah kesimpulan hasilnya jaraknya lebih panjang dari tempat asal dia ke tempat dia meninggal. Berarti tinggal sedikit lagi dia sampai kepada tujuan. Maka berkesimpulan kedua malaikat bahwasanya Allah menerima taubatnya dan dia termasuk orang-orang yang mendapat rahmat dan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi luar biasa pengampunan Allah Subhanahu wa taala, sehingga jangan ada kita yang merasa bahwasanya ketika kita melakukan suatu perbuatan dosa kemudian kita malah pasrah dan tidak mau berusaha meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah orang yang salah dalam berpikir, salah dalam memahami. Sesungguhnya pengampunan Allah Subhanahu wa taala itu lebih besar daripada kemampuan kita berbuat dosa. Kemudian dijelaskan juga dulu ketika perang Tabuk ada seorang sahabat Rasulullah SAW namanya Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik ini adalah orang yang luar biasa, selalu berangkat berjihad dengan Rasulullah. Kebetulan waktu perang Tabuk mungkin dia agak sedikit malas, sehingga ketika Rasulullah menyuruh seluruh kaum muslimin untuk bersiap-siap menuju perang Tabuk, tempat peperangan, semua bersiap-siap. Ka'ab bin Malik ini pun bersiap-siap, dia mau berangkat, dia siap-siapkan, tapi dalam hati dia nggak berniat untuk berangkat, malas, kira-kira begitu ya. Kemudian dia pura-pura bersiap-siap aja, lalu ketika hari H dia berangkat bersama Rasulullah, dia lihat kaum muslimin ramai yang berangkat berjihad. Pas dilihat begitu, oh aku cabut aja lah, aku lari aja lah, karena nggak bakal ketahuan. Aku tengok banyak yang ikut berjihad. Kalau satu aku aja yang nggak ikut, kira-kira begitulah. Nah, mungkin nggak ketahuan. Akhirnya baliklah Ka'ab bin Malik tidak mengikuti pasukan Rasulullah menuju perang Tabuk. Lalu apa yang terjadi? Saat sampai di tujuan, ternyata Rasulullah teringat sama Ka'ab bin Malik. Mana Ka'ab bin Malik, kata Rasulullah. Tadi waktu kita berangkat, aku tengok dia ada. Kenapa sampai di tujuan ini tak ada dia? Lalu ada sahabat yang lain mengatakan, sesungguhnya Ka'ab bin Malik sudah terbuai dengan selimutnya yang nyaman, katanya begitu. Lalu sahabat yang lain marah, tak boleh ngomong kayak gitu. Sesungguhnya Ka'ab bin Malik itu adalah orang yang baik. Ka'ab bin Malik itu adalah orang yang selalu ikut berjihad kepada Rasulullah. Mungkin dia ada halangan yang membuat dia tidak berangkat bersama kita. Sampai akhirnya pulanglah rombongan Rasulullah SAW dari perang Tabuk, sampailah kembali ke tempat asal. Kemudian Ka'ab bin Malik pun beserta orang-orang yang berhalangan untuk berangkat mendatangi Rasulullah. Semua orang yang datang kepada Rasulullah yang tak ikut perang Tabuk menjelaskan kepada Rasulullah kenapa mereka tak ikut. Ya Rasulullah, aku sakit, ya Rasulullah, aku begini, ya Rasulullah, orang tuaku sakit, dan lain sebagainya. Alasannya diterima Rasulullah. Sedangkan Ka'ab bin Malik, dia nggak mau berbohong. Dia tahu dia salah. Dia tak mau ikut karena
mungkin lagi malas atau dia tak punya alasan sedikit pun untuk berkilah, sehingga dia datang kepada Rasulullah dan mengakui kesalahannya. Ya Rasulullah, sesungguhnya aku tidak jadi berangkat ikut pasukan untuk perang Tabuk karena tak ada alasan yang sebenarnya menjadikan aku terhalang dari berangkat berjihad. Lalu Rasulullah pun sebenarnya kecewa dengan Ka'ab bin Malik. Tapi Ka'ab bin Malik pun Rasulullah pun mengatakan kepada Ka'ab bin Malik, tunggulah 50 hari sampai Allah memberikan maaf kepadamu. Lalu Ka'ab bin Malik pun pergi. Berhari-hari ternyata kaum muslimin tidak mau mencakapi Ka'ab bin Malik. Ketika Ka'ab bin Malik berbicara kepada siapapun kaum muslimin, mereka menolak untuk menjawab, karena Rasulullah SAW melarang orang berbicara kepada Ka'ab bin Malik, karena dianggap pada waktu itu dia sudah menipu, sudah berkhianat. Nampaknya mau berangkat jihad, rupanya dia balik pulang. Akhirnya tak ada satu kaum muslimin pun yang mau bicara dengan dia. Dia seperti tersingkirkan, seolah-olah dia tidak punya siapa-siapa di daerah situ, di kota itu tak ada orang yang mau menyakapinya. Rasulullah pun tak mau mencakapinya. Nah, jadi kemudian sampai akhirnya di hari yang ke-50 barulah turun perintah kepada Rasulullah SAW untuk menyampaikan bahwasanya Ka'ab bin Malik telah pun diterima Allah taubatnya. Kenapa Ka'ab bin Malik diterima Allah taubatnya? Karena sesungguhnya Ka'ab bin Malik sudah jujur dan mengakui kesalahannya. Dia tidak berbohong. Dia tidak mengada-ngada. Memang dia bilang, aku tidak ikut memang karena nggak ada alasan, karena malas, begitulah. Dia jujur, sehingga taubatnya diterima Allah Subhanahu wa taala. Padahal bisa saja dia berbohong kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tiba-tiba pas mau berangkat aku sakit. Bisa saja. Tapi dia tidak melakukan itu karena apa? Karena dia merasa bersalah. Jadi ketika dia melihat ketika Rasulullah dan pasukan sudah berangkat, kemudian setelah dia balik, dia merasakan kok rasanya nggak enak, nggak nyaman, merasa bersalah, sampai akhirnya dia minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Rasulullah datang bersama pasukan dari perang Tabuk, dia pun jujur bahwasanya dia tidak punya masalah, tidak punya halangan kenapa dia tidak ikut berjihad. Maka saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya taubat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mengakui setiap kekhilafan ataupun salah yang telah kita lakukan. Itulah syarat untuk agar Allah Subhanahu wa taala memaafkan, mengampunkan segala dosa-dosa yang telah kita lakukan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan luar biasanya Allah Maha Pengampunnya. Allah sebenarnya tidak menginginkan kita masuk ke dalam nerakanya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan untuk kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada yang perlu harus kita ingat, bahwasanya ada perbuatan dosa yang ketika kita lakukan itu, maka Allah tidak akan memaafkannya kecuali kita mendapatkan maaf dari orang yang kita zalimi. Maka hati-hati kalau kita berbuat dosa kezaliman kepada orang lain. Kalau dosa kita mungkin lalai kepada Allah, mungkin Allah mau memaafkannya, mau mengampunkannya. Tapi kalau kita berbuat zalim, berbuat dosa kepada orang lain, maka Allah tak akan memaafkannya sampai orang yang kita zalimi itu memaafkannya. Lalu pertanyaannya, apakah ketika kita melakukan kezaliman kepada orang lain, kemudian Allah tak memaafkannya di dunia, apakah kita akan menyerah dan tidak meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka jawabannya adalah mintalah selalu pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala, walaupun kita mungkin belum sempat meminta maaf kepada orang yang kita zalimi, belum sempat meminta maaf kepada orang yang kita gibahi, belum sempat kita meminta maaf kepada orang yang kita curi benda hartanya, maka tetaplah meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, minta rahmat Allah Subhanahu wa taala.
Karena Allah bisa saja dengan kehendaknya memasukkan kita ke dalam surganya dengan cara Allah memberikan rahmat kepada kita. Jadi ada suatu riwayat suatu hari sebagai penutup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat. Rasulullah hampir saja terlihat sedih dan menangis. Kemudian tak lama kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum. Lalu para sahabat bertanya, kenapa kau tadi ya Rasulullah? Wajahmu kami lihat seperti mau menangis, tapi tak lama kemudian kau tersenyum. Lalu Rasulullah mengatakan, sesungguhnya aku melihat di akhir hari hisab nanti, hari penghitungan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ada dua orang dari umatku yang diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu orang yang zolim, satu yang dizolimi. Orang yang dizolimi tadi meminta kepada Allah untuk menegakkan keadilan kepada orang yang menzoliminya. Ya Allah, sesungguhnya dia telah menzolimiku, maka aku minta keadilan darimu ya Allah. Lalu Allah mengatakan, apa yang kau tuntut dari si zolim tadi yang pernah menzolimimu? Kata orang yang terzolimi tadi, dia bilang, ya Allah, aku meminta tak ada yang berharga di dunia ini, emas ataupun perak, maka yang paling berharga adalah amal ibadah dia, pahala dia. Maka aku minta pahala dia menjadi milikku sesuai dengan kadar kezoliman yang dia lakukan kepadaku. Lalu Allah katakan, sesungguhnya hambaku ini, si zolim ini sebenarnya dulu pernah berbuat zolim, tapi dia sudah bertaubat. Cuman kan memang tak diterima Allah sampai dia meminta dimaafkan oleh yang dizoliminya. Lalu Allah katakan, sesungguhnya sudah hampir habis pahalanya untuk menutupi kezolimannya, kata Allah kepada si orang yang terzolimi tadi. Kalau begitu ya Allah, kalau tak cukup maka biarkanlah dosaku menjadi berpindah kepada dia. Lalu Allah pun mengatakan, lalu Allah pun menunjuk karena dia meminta dosanya dialihkan kepada orang yang menzolimi dia tadi. Lalu Allah pun membuka tabir penglihatan orang yang terzolimi tadi. Diperlihatkan Allah di hadapan dia, nampak bagaimana bentuk surga, sehingga dia pun terbelalak matanya. Lalu dia mengatakan, apa itu ya Allah? Itu adalah surga untuk umat-umat Nabi Muhammad yang mau menebusnya. Lalu si orang yang terzolimi tadi mengatakan, bagaimana cara menebusnya Rasulullah? Aku menginginkan masuk dalam surga itu. Lalu kata Allah, caranya gampang. Caranya cukup kau memaafkan dosa saudaramu tadi, dosa saudaramu ini, maka kau bisa menebus surgaku yang kau nampak tadi. Akhirnya apa kata si orang yang terzolim tadi? Ya Allah, ku maafkan dia untuk menebus surga itu. Lalu apa kata Allah? Bawalah saudaramu yang zolim, yang telah menzolimi kau di dunia ini untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kedua umat Rasulullah SAW ini, yang zolim dan yang terzolimi, masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan pernah kita, walaupun memang dosa orang yang zolim kepada orang yang terzolimi itu tak akan dimaafkan kecuali atas kemaafan dari yang terzolimi, tapi bukan berarti kita berhenti meminta pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Teruslah meminta ampun kepada Allah sehingga nanti Allah mencari cara, jalan memberikan rahmat kepada kita walaupun pernah kita zolim, tapi Allah punya solusi bagaimana untuk memasukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Percayalah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita masuk semua ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah kira-kiranya, mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin selanjutnya ada yang mau ditanyakan, kami persilahkan. Ya, kami persilakan kepada Bapak Ibu bagi yang ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustaz. Jadi bulan yang lalu ya, ada membahas masalah tafsir di masjid ini. Tafsir dari surah An-Nisa ayat 17-18. Inna tawbatu 'ala alladziina ya'maluna as-su'a bijahalah summa yatubuna min qarib dan seterusnya. Di ayat 18-nya walakin taubatu alladziina ya'maluna as-sayyi'at hatta idza hadara ahadakumul maut qala inni tubtu al-an. Ini disimpulkan saat itu bahwa yang bisa bertobat itu adalah yang melakukan dosa karena jahil. Sementara kalau yang tak jahil, misal kita tahu salah dan kita lakukan, tidak bisa bertobat. Itu satu hal besar. 17-18. Sementara di ayat 48, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Artinya Allah ini kan akan mengampunkan semua dosa kecuali yang berdasarkan yang itu seolah-olah semacam bertolak belakang. Habis itu ada lagi hadis qudsi dari Abi Hurairah. Rasulullah itu bersabda, "Wallazi nafsi biyadihi law lam tasdiquhu la za'allahu bikum wa ja'a biqaumin yasdiquna fa yastaghfiruna Allah fa yaghfiru lahum." Kira-kira apa yang hadis kan di sini Allah sendiri kalau dibebaskan seolah-olah Allah katakan bahwa kalaulah manusia taat yang berdosa, maka akan diganti Allah dengan orang yang berdosa kemudian minta maaf, minta ampun, maka Allah akan ampunkan mereka. Jadi kira-kira konteks ini kan untuk penjelasan, kira-kira manusia itu posisinya seperti apa ya sekarang? Kalau dari hadis Rasulullah, hadis qudsi tadi, manusia itu memang identik dengan dosa. Jadi mohon pencerahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, terima kasih. Ini saya komentari ini aja lah ya yang tadi dari ayat surat At-Taubah surat An-Nisa tadi itu ya. Innamat taubatu 'ala Allahi lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalatin tsumma yatubun min qaribin faulaika yatubullahu 'alaihim wa kana Allahu 'aliman hakiman. Jadi kalau kita fahami secara tekstual maka akan kita bisa artikan bahwasanya sesungguhnya taubat kepada Allah adalah orang yang melakukan perbuatan dosa dan salah karena kebodohan. Itu kalau secara tekstualnya. Kemudian dia bertobat kepada Allah, langsung bertobat, maka itulah orang-orang yang bertobat kepada Allah. Sungguhnya Allah Maha mengetahui dan Maha adil, Maha bijaksana. Jadi kalau kita cari maknanya, makna jahalah dalam artian tekstualnya itu adalah bodoh. Akan tetapi banyak tafsir-tafsir yang menjelaskan bahwasanya makna jahalah atau kalau kita yang masyhur yang kita dengar itu jahiliyah. Jahiliyah itu bisa bermakna bodoh yang sebenarnya. Bodoh, dia nggak belajar, dia nggak paham, dia nggak tahu hukumnya, dia nggak tahu ininya. Tapi jahil itu, bodoh itu, maksudnya jahil dalam ayat ini jahalah itu dalam tafsir yang berbeda dijelaskan bahwasanya maknanya pun bisa bermaknakan dari sisi lain, yaitu bodoh dalam hal ini adalah bodoh dalam memutuskan, bodoh dalam
memilih bodoh dalam efek daripada perbuatannya. Sebagaimana kita ketahui, kata-kata jahiliyah itu sendiri bukan maknanya harus bahwasanya orang Arab pada waktu itu adalah semua bodoh. Tidak. Sesungguhnya orang Arab pada waktu itu diakui pada waktu itu adalah ahli-ahli sastra. Jadi makna bodoh daripada orang-orang jahiliyah di zaman Rasulullah SAW ketika sebelum Islam datang di zaman jahiliyah, maknanya adalah mereka adalah orang-orang yang bodoh, orang-orang yang tidak mau menerima kebenaran. Itulah yang kenapa istilah ulama disebut dengan jahiliyah juga, dengan kejahilan. Jadi jahil itu bisa maknanya dia tidak paham dalam arti tekstual, atau jahil di situ dia tidak mau mendengar. Dia tidak mau mengikut. Dia tidak mau, pokoknya begitu, dia tidak mau mengikuti arahan yang benar, tidak mau memilih jalan yang benar, padahal dia sudah melihat sendiri bagaimana kebenaran itu, tapi dia tetap nggak mau. Itulah yang disebut dengan kebodohan, kejahilan dalam ayat tersebut. Jadi makna jahil itu bukan harus orang yang melakukan dosa tapi dia nggak tahu kalau itu dosa. Tidak. Sesungguhnya orang yang tahu pun perbuatan yang akan dia lakukan itu akan menjadi dosa, itu juga disebut dengan orang yang jahil. Maka makna jahil itu orang yang berbuat dosa itu dikategorikan adalah orang yang jahil. Sudah tahu dia mana yang benar, mana yang salah menurut agama, tapi dilakukannya juga. Itulah Allah menyindirnya dengan orang-orang yang bodoh. Seperti kita tahu kalau misalnya bermalas-malasan maka kita akan tinggal kelas, misalnya begitu. Tapi tetap kita bermalas-malasan, tetap kita melawan guru, sehingga kita dikategorikan anak yang bodoh. Karena tak mau mendengarkan kebenaran, tak mau mendengarkan arahan. Padahal sebenarnya bisa jadi kita nggak bodoh. Otak kita mungkin cerdas, cuman karena ada perbuatan-perbuatan yang tidak seharusnya kita lakukan, maka kita mendapat label orang yang bodoh. Kira-kira begitu, Pak. Ada lagi, Pak? Ya, kan persilakan kembali kepada bapak-bapak, ibu, kami bertanya. Saya rasa Pas ya, Masya Allah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan. Baiklah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah tadi suatu hal yang berkaitan dengan hadis, kisah-kisah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menerima taubat hambanya, bagaimana sesungguhnya orang-orang yang benar-benar bertaubat itu diterima Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang benar-benar menyesal. Yang pertama, meninggalkan perbuatan dosa yang dia lakukan itu, kemudian dia menyesalinya dan dia berusaha ke depannya tidak akan pernah melakukannya lagi. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diterima Allah SWT secara dosa kita, secara sengaja yang kita lakukan ataupun dosa yang tak sengaja kita lakukan. Baiklah, untuk mendapat keberkahan marilah kita berdoa, beristighfar. Astaghfirullahalazim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين.
Rabbana Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhumah wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'sumah. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatika wa sahhil lana abwaaba fadlika ya mujibas sa'ilin. Allahumma ansuril ikhwanana muslimina fi Palestin wansuril mujahidin wa wahid sufufahum wa dammir a'da'ahum wa a'da'ad-din. Allahumma rfa' mardahum ya Allah waj'alir rasusu aduwwihim bardan wa salaman alaihim ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.